Wadah seniman berkarya, menggelar cipta dan karsa. Seni budaya milik kita, jam persatuan bangsa. Taman Budaya Jambi, Taman Budaya Jambi. Sekarang kau nyanyi seperti dulu. Nyanyi seperti dulu. Sejak dulu kau selalu begitu. Habis, kau pun selalu mengejek setiap kali saya menyanyi. Sekarang tidak. Sejak sekarang saya tidak akan pernah mengejek kau lagi. Saya tidak mau menyanyi. Kapanpun. Juga untuk saya. Juga untuk kau. Kau kejam. Saya sangat sedih. Saya bisa mati tanpa mendengar kau menyanyi. Sayang, kenapa kau berpikir ke sana? Itu sangat tidak baik. Lagi tidak ada gunanya. Sayang, berhentilah berpikir mengenai hal itu. Sejak dulu kau cukup mengerti bahwa saya amat senang memainkan kau. Tentu kau mau memaafkan segala macam ejekan-ejekan saya. Tuhan, saya kira saya akan menghembuskan napas terakhir tatkala kau ingin menyanyikan sebuah lagu di telinga saya. Sayang, saya mohon, berhentilah berpikir mengenai hal itu. Demi segala-galanya, berhentilah. Tersenyumlah lagi seperti biasanya. Saya akan tersenyum kalau kau mau mengucapkan janji. Ya, tentu saja. Kau mau menyanyi? Ya, sayang. Kapan? Suatu ketika. Sebelum saya mati? Ya. Sekarang? Tidak mungkin, sayang. Kau tahu, saya sedikit flu karena pesta beberapa hari. Oh, ya. Saya baru ingat sekarang. Kau selalu begitu. Tak pernah ambil pusing setiap kali saya sakit. Kau melebih-lebihkan. Tapi acap kali kau begitu. Kalau saya batuk, baru setelah 1 minggu kau tahu. Saya akui, saya minta dimaafkan. Supaya surga saya tidak tertutup. Supaya kubur saya. Saya tidak akan maafkan kau jika kau selalu ngungkit soal kematian. Maaf, tidak lagi. Baiklah, saya akan maafkan kau, tapi dengan satu syarat. Apa?
kau harus menyanyi. Hah, kalau begitu, kau tak saya maafkan. Dan surga saya? Mungkin tertutup. Baiklah, saya akan menyanyi. Tapi separuh. Kalau terlalu lama nanti saya batuk. Tidak, satu lagu. Nanti batuk. Ah, kau selalu begitu. Padahal kau sangat pandai menyanyi. Dan kau selalu menghabiskan satu lagu dengan sempurna tanpa batuk. Satu lagu. Ayolah sayang. Sengaja aku datang ke kota, lama niat tidak bertemu. Mengulang kembali, berjalan-jalan bagai tahun lalu. Sepanjang jalan kenangan, kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan, kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam jatuh. Walau diriku tak berubah, dirimu pun tiada berbeda. Namun kenangan panjang jalan itu tak mungkin lepas dari ingatanku. Sepanjang jalan kenangan, kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan, kau peluk diriku mesra. Mana album ke-1? Saya mau melihat gambar saya ketika saya menyanyi di depan umum. Kau ingat kapan itu? Ketika itu kau baru saja lulus Propadus. Kau sombong betul ketika itu. Kau juga tak pernah membalas pandangan saya. Habis pandangan kau nakal. Kau juga suka mencuri pandang. Kau sudah terlalu pintar. Saat pertama kali
kau mencium saya? Saya memang pintar berhayal. Saya selalu menghayalkan adegan ciuman secara amat terperinci. Allah, Ada apa? ada tamu Nyonya besar. Siapa? Nyonya Wenas Nyonya. Nyonya janda itu. Sebentar, bisa ke depan. Kau surati dia. tidak. Kau bohong. Bagaimana dia bisa tahu tentang pesta kita? Saya tidak tahu. Ah, kau bohong. Demam saya mulai kambuh. Seharusnya dia tidak perlu datang kemari. Lebih baik saya menyingkir ke ruang baca. Kamu sudah lama menunggu Nyonya datang kemari. Suami saya juga heran. Kenapa Nyonya tidak datang kemudian? Kami sakit. Kami? Maksud Nyonya? Ya, maksud saya dan anjing saya sakit. Kalau saya sakit, anjing saya juga ikut sakit. Kasihan. Sayang, di mana kau? Sebentar Nyonya. Onda, di mana kau? Terlaknat. Nanti dulu, Iya Nyonya. siapa yang memilih minuman ini? Saya sendiri Nyonya. Kenapa? Ini memang minuman kesukaan saya. Wah, menyenangkan sekali Nyonya. Silakan diminum. Segar bukan main. Bagaimana kau tahu saya suka tuak dingin ini? Bukan tua Nyonya. Itu susu. Susu maksudnya. Iya, Tuan Besar sering menceritakan perihal Nyonya kepada saya. Dan ketika saya tahu Nyonya tiba, segera saya buatkan minuman itu. Silakan diminum Nyonya. Nanti dulu. Iya Nyonya. Tuan Besar masih suka. Oh, menyerami kaktus. Iya, itu maksud saya. Tidak Nyonya, Tuan Besar sekarang menyerami seluruh bunga. Setiap pagi dan sore, memang tengah malam, seringkali ia diam-diam menyerami kaktus yang ditaruh dalam kaktus. Maaf Nyonya, saya kembali ke dalam. Selamat datang Nyonya. Selamat. Terima kasih. Maaf, Nyonya menir. Kau pelupa benar. Siapa bilang? Nyonya pasti Nyonya Ontosoro. Sayang, ini Nyonya Wenas. Ya, maksud saya Nyonya Wenas. Apa kabar suami Nyonya? Sayang, Tuan Wenas sudah meninggal 11 tahun. Ya kau benar sayang. Daya ingat saya jelek sekali. Maafkan Nyonya. Tidak apa. Johnny, Iya Nyonya. bawa minuman ini ke dalam. Oh, baik Nyonya. Nyonya baik. Berkat doa Tuan dan Nyonya. Tuan sendiri Berkat doa Nyonya. Nyonya suka minum es jeruk. minum apa saja saya suka. Tapi kalau es susu saya paling suka. Saya sendiri tidak begitu. Tapi Kita berdua minum es jeruk saja. kita flu. Kita flu. Johnny, Iya Nyonya. bikin es susu dan 2 gelas jeruk panas. 2 es susu dan 1 gelas jeruk panas. Maksud Nyonya. 2 es jeruk dan 1 susu panas. Baik Nyonya. Bagaimana anak-anak Nyonya? Sayang, Nyonya dan Tuan Wenas tidak diberkahi putra. Kenapa kau bertanya begitu? Maaf, saya lupa. Maksud saya, apa tujuan Nyonya datang kemari? Maafkan suami saya, Nyonya. Kadangkala ia amat kasar, tetapi dia adalah laki yang amat lembut. Betul Nyonya. Onda adalah laki yang amat lembut. Ia sangat pintar dalam memilih kata-kata.
Dan juga saya pikir ia tidak pernah menggunakan tanda seru selama hidupnya. Kita minum Ah, apa? udah. Kita baru saja memesan minuman. Ah. Sikapmu berlebihan sehingga muak. Kau sendiri yang menyuruh agar saya berlaku pura-pura tidak kenal. Ya, tapi kau berlebihan. Itu kurang wajar. Susah. Kalau saya wajar, kau marah. Kalau saya berlebihan, kau juga marah. Bersikaplah sedikit agak sopan. Saya coba. Ah, keluarkan urut wajahmu. Eh, Mari kita minum. Wah, alangkah hangatnya sirup ini. ya, silahkan. Nyonya tidak suka. Alangkah sejuknya susu panas ini. Sejak kapan Nyonya suka es susu yang panas? Sejak kemarin ya, maksud saya Oh, kemarin. kami sendiri menyukai wedang jeruk yang sejuk. Tidak begitu, sayang. Ya, Terus terang, saya sangat kagum kepada Nyonya. Nyonya tidak pernah terlihat tua. Nyonya berlebihan. Saya sungguh-sungguh, Nyonya. Kalau begitu saya pun betul terang. Nyonya semakin tua semakin cantik. Memang, Ah, kau nih. maksud saya, ketuaan itu hanya timbul apabila kita merasa tua. Adapun tua itu sendiri merupakan hasil dari suatu penjabaran. Hanya sayangnya penjabaran tersebut dilakukan oleh waktu, sehingga menyebabkan kurang enak kita terima konsekuensinya. Saya tidak begitu. Tua adalah konsekuensi dari kesadaran kita. Ya, andai saja kita tidak punya jam, mungkin kita tidak akan pernah tua. Tapi kita punya matahari. Itu susahnya. Takdir, sudah. Sekarang mari kita minum lagi. Seakan kita tidak punya matahari. Tapi kalau kita tidak punya matahari, kita pun tak akan pernah punya bulan. Juga kita tidak akan punya siang hari. Dan dramatik, kau akan lebih parah lagi. Kalau begitu, berarti tua pun merupakan rahmat. Tidak, bukan rahmat, tapi apa boleh buat. Apa boleh buat? Ya, mari kita minum lagi, Nyonya. Tua dan tidak tua tetap saja sama. Kaktus misalnya. Ya, kaktus memang tetap kaktus. Kaktus dan turi. Kaktus liar banyak bertumbuhan di Amerika. Oh, indahnya. Apakah tidak indah kemeriahan flamboyan yang mampu menciptakan jalan di putih senja? Ya, saya kira lebih indah, juga lebih bermanfaat. Tapi flamboyan saya kira terlalu mewah dan kurang sederhana. Kaktus memang selalu kesepian. Memang ia kurang Lantaran berbahaya. Ah, bagaimana kalau kita beralih kepada bunga bank saja? Ini lebih langsung menyangkut kepentingan ekonomi kita. Baiklah. Sudah cukup lama saya dijamu di sini. Saya minta diri sekali lagi. Saya ucapkan selamat atas pernikahan emas Tuan dan Nyonya. Terima kasih banyak atas kunjungan Nyonya. Terima kasih banyak. Salam pada Sumi Nyonya. Terima kasih. Oh, bisonku. Kenapa kau diam begitu? Diam saja. Kenapa kau begitu diam? Kau juga begitu. Kenapa? Kau juga kenapa? Sayang, tidak baik kita bubuhi pesta emas kita dengan kata-kata seru. Ah, kau sendiri yang membubuhinya. Kau rusak bunga-bunga pesta kita dengan kaktus-kaktus pacar kau itu. Saya heran, kenapa kau begitu berhasil menciptakan tokoh yang fantastis itu menjadi tokoh yang seolah nyata dalam diri kau. Sehingga tokoh itu mampu mempermainkan kau sendiri. Bukan fantastis, tapi dia memang tokoh fantasi kau. Bahkan sampai kau tua. Sengaja kau suruh Johnny menyiapkan segelas minuman kesukaannya. Hah? Siapa? Saya? Menyuruh Johnny? Minuman apa? Kau menyuruh Johnny menyiapkan segelas es susu begitunya, jangan itu rata. Tidak, saya tidak menyuruh Johnny. Kau lakukan itu ketika saya di depan tadi, ketika kau menyingkir dari sini. Dari sini tadi saya langsung ke ruang baca. Dan saya asik membaca mengenai psikologi. Ah, kau bohong. Kalau kau tidak percaya, kau boleh memanggil Johnny.
Joni, Ya Tuan Besar. siapa yang Biar menyuruh? saya yang tanya, Joni. Ya Nyonya Besar. Siapa yang menyuruh? Biar saya yang tanya. Joni, Ya Nyonya Besar. dari pagi tadi sudah berapa kali kau berbohong? Oh, belum sekalipun Nyonya. Akui saja toh tidak akan mengurangi gajimu. Terus terang, sudah 2 kali Nyonya. Nah, itu baru jantan. Apa saja? Yang pertama kepada istri saya Nyonya. Itu tidak perlu. Yang kedua, Yang kedua teh juga pada istri saya Nyonya. jadi kau selalu berdusta kepada istrimu sendiri. Oh, tidak selalu Nyonya. Kadangkala tidak pernah lebih dari 3 kali sehari. Kenapa kau lakukan itu? Karena saya percaya istri saya pun melakukan hal yang sama Nyonya. Kau ini. Mengenai hal apa saja kau berbohong? Hampir segala hal, dari yang paling ringan sampai yang paling berat Nyonya. Yang paling ringan misalnya, Pura-pura sakit, yang paling berat, soal sembahyang, kata perempuan. itu di tengah-tengah Nyonya. Bagaimana? Saya kira pertanyaan ini sudah sangat amat bersifat pribadi Nyonya. Kau memang jago silat. Baik, sekarang saya tanya, siapa yang nyuruh kau menyiapkan segelas es susu gitunya janda itu datang? Saya sendiri Nyonya. Kenapa justru es susu? Saya tidak tahu Nyonya, saya asal saja. Seperti halnya pada tamu sebelumnya, saya buatkan es sirup dan Nyonya diam saja. Ada yang perlu saya kerjakan? Pergi. Baik Nyonya. Berkomplot. Tidak baik mengada-ngada. Bahkan kau diam-diam pelihara kaktus dalam kaku. Tidak melulu kaktus, tapi beberapa bunga lainnya juga. Sayang, diamlah. Kalau kau diam, saya akan menyanyi lagi. Saya akan menyanyikan 2 buah lagu sekaligus. Sayang, jangan terlalu keras kau menangis. Nanti tenggorokan kau kering dan kau bisa batuk. Atau apa kata anak-anak nanti kalau mereka datang? Sayang, atau kau mau saya membacakan kitab suci? Dongeng? Saya akan menceritakan tentang Nabi Nuh yang melayani singa betina yang bunting. Sementara seekor kera sakit terkena flu. Biarpun kau dukung saya dari sini ke kamar, saya tidak akan diam. Baiklah, saya tidak akan melakukan apa-apa, tapi kau mau Kalau diam. kau tidak berbuat apa-apa, saya akan menangis lebih keras. Tuhanku, kepala saya cuma 1. Andai saja saya punya 3 kepala, mungkin saya tahu apa yang harus saya perbuat agar kau mau diam. Tapi kepala saya cuma 1, dan tangisan kau memenuhi kepala saya dengan sejuta lalat hijau. Saya akan terus menangis. Biar geledek menyambar, saya tetap menangis. Baiklah, katakan bidadari Ah, saya bukan bidadari. Katakan malaikat. Saya bukan malaikat. Katakan Dewi. Saya bukan Dewi. Terserah siapa kau, tapi katakan. Saya istrimu. Ya, katakan istri. Saya bukan Tuhanku. istrimu. Kau kejam. Kau bagaikan patung perunggu dengan hati terbuat dari timah. Kau tidak punya perasaan. Kau nodai percintaan kita dengan wanita berhati kaktus. Hatimu ular kobra. Kejam, kejam. Tuhan, masukkan dia ke dalam neraka sampai kukunya hangus. Kamu jahat. Ya, Kau ingin saya masuk neraka? bukan. Karena neraka. Neraka paling neraka. Kau kejam dan kau sendiri. Ke sorga. Kau egoistis. Biar. Oh, rupanya kau ingin kita pisah. Ya, saya ingin kita bisa. Tapi kau tidak mengerti. Saya ingin kita cerai. Cerai. Ya, cerai. Hari ini juga kita urus surat-suratnya. Kita cerai. Sayang, sekarang sudah terlalu siang. Saya kira semua kantor sudah Kalau kantor-kantor tutup, besok pun jadi. Tapi mulai malam ini, saya tidak sudi tidur satu kamar bersama kau. Kau boleh tidur di kamar bacamu di atas kitab-kitabmu. Bersama rayap-rayapnya. Bustani! Kau dengar Dika sudah datang. Sayang, diamlah. Tidak mau diam. Dita datang. Tidak peduli. Sayang, Ada apa lagi, Pak? kaktus dalam kaktus. Hah? Kaktus dalam kaktus? Bustam! Iya Nyonya. Ibu dan Bapak bertengkar. Tidak tahu Nyonya. Tapi saya dengar mereka tangis-tangisan. Tangis-tangisan.
Uluh, udah tua, masih aja tangis-tangisan. Ini minuman gak dihabisin lagi. Ada yang seger-seger nih. Alangkah hangatnya susu ini. Tidak, letakkan saja di sini dulu. Yang lainnya? Biarkan saja di mobil, kau tunggulah di sana. Baik, Nyonya. Nanti papa kesini kan, Ma? Iya, sayang. Wah, banyak penonton ya, Ma. Ini semua penonton Festival Teater Remaja 2024 yang diadakan UPTD Taman Budaya Jambi. Wow, keren. Yeay! Apa kau melihat monyet? Di mana? Di sini. Nyet, nyet, Arba! Tidak, nanti saja. Baik, Nyonya. Mana Bude Ita? Sebentar, sayang. Ferry ingin melihat ikan, Ma. Sebentar, sayang, sebentar. Tidak usah, Ma. Meli saja. Ferry tidak usah. Meli juga tidak mau. usah, Ma. Meli tidak usah. Ya, sayang, Meli dan Ferry boleh lihat ikan dengan janji tidak main-main air. Nanti ikannya sakit. Kalau ikannya sakit, kakek dan nenek akan menangis. Nenek juga bisa nangis, Ma. Kamu Bilangin Papa. pengada makan tai segerabak. Pengada makan tai segerabak. Bude Ita. Bude Ita. Ferry nakal. Dia tidak mau bergantian bonekanya dengan Meli. Ada apa lagi, Novia? Nanti saya ceritakan semuanya. Mana Memet? Gustaf! Memet! Ya, Nyonya. Temani Meli dan Ferry. Siapa yang mau lihat ikan? Meli. Ferry. Meli tidak usah. Ferry. Meli tidak usah. Ikutlah sama Kang Memet. Ayo, kita nonton ikan. Ayo. Kita nonton ikan. Kita nonton ikan. Kita nonton ikan. Kita nonton ikan. Ayo, coba tebak nama-nama ikan. Sebentar, Meli tahu. Meli pertama. Oke, ayo Meli. Ikan mujair. Oke, bagus. Ferry. Ikan kan? Ikan tongkol maksudnya. Oke, lanjut. Kita nonton ikan. 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 Lagu lama. Tapi kali ini saya kira yang terakhir. Kemarin kau juga bilang begitu. Tapi Nita, kau juga bisa menimbang betapa sakitnya perasaan saya melihat tingkah Vita terhadap pasiennya yang pura-pura sakit itu. Siapa lagi? Ici, si Sunda itu, pacarnya waktu sekolah. Kalau dia sakit, apa salahnya dia berobat ke suamimu? Saya yakin dia hanya pura-pura sakit. Begitu, Nita. Kau harus dengar dari permulaan sekali soal ibumu. Pak, Ada apa, Novia? Baru kemarin kau pulang dari sini. Dengan siapa? anak-anak Mana mereka? di belakang lihat ikan seperti biasanya. Kebetulan kau datang. Tidak salah kalau kau juga sebagai anak tahu ini persoalan sangat runcing dan bisa mengakibatkan kesedihan berlarut-larut. Soal apa, Pak? Ibu marah. Kenapa? Itulah, dengarkan saya dulu. Begini, ini soalnya sangat sepele dan tidak bermutu. Ibumu tidak suka tanaman kaktus. Saya sangat suka tanaman itu. Bahkan saya menyimpan tanaman kaktus dalam kakus. Ibumu marah-marah. Bapak tidak mau mengalah. Selama hidup saya selalu mengalah dan terus-terusan kalah malah. Buang saja kaktus itu. Soalnya bukan kaktus, soalnya cemburu pada Nyonya Wena. Ya begitulah. Ibumu cemburu dan minta cerai. Minta cerai? Minta cerai. Bahkan
Ibumu minta supaya hari ini juga diselesaikan surat-suratnya. Ibu? Ya, seperti kau sekarang. Apa? Seperti kau? Novia, kau juga sedang minta cerai? Dari siapa? Dari siapa lagi? Dari suaminya tentu, si Vita. Kau dan ibumu memang satu jiwa. Alasan apa yang mendorong kau meminta kesedihan serupa itu? Kebodohan macam apa yang mengotori otakmu? Cerai. Dengan seakan mendapatkan kata itu, kau dapat mengecap hidup ini lebih nikmat. Novia, kau jangan seperti gadis ingusan. Kau kira rumah tangga itu rumah-rumahan dari kotak gertan yang dengan mudah dapat kau bongkar-bongkar dan kau susun-susun. Novia, ini bukan lagi persoalan kau, juga bukan persoalan suamimu semata, tetapi anak-anakmu. Rumah tanggamu terbakar hanya disebabkan api mainan yang diminyaki cemburu buta. Aku harus beritahu segera ibumu. Novia, apa kau tidak pernah memperhatikan baik-baik betapa jernihnya mata anak-anakmu yang lucu itu, Meli dan Ferry? Tapi kau juga bisa menimbang betapa sakitnya hati saya. Coba saja Ici, hampir setiap hari ia berobat ke rumah. Tiap hari? Tidak, maksud saya seminggu sekali. Seminggu sekali? Katakanlah sebulan sekali. Tapi meskipun begitu, tingkahnya yang kekanak-kanakan cukup membakar seluruh amarah saya. Bagaimana kau tahu? Apa kau juga ikut merasa penyakitnya? Saya terpaksa menjadi polisi kalau tahu perempuan itu mau berobat ke rumah. Dengan sengaja saya masuk ke kamar praktek berpura-pura mencari sesuatu. Apa kau juga dengar yang dipercakapan Ici dengan suamimu? Dengar? Apa? Seperti dokter dan pasien. Lalu apa yang kau cemburukan? Kalau periksa dalam. Kenapa kau tidak ikut ke dalam dan menyaksikan Vita memeriksa tubuh perempuan itu? Gila! Lalu kau di luar saja? Tentu saja. Itulah kesalahanmu. Lalu apa saya perlu juga membuka kancing roknya? Gila! Lalu daripada kau di luar dan membayang-bayangkan yang tidak-tidak. Saya tidak membayang-bayangkan, tapi memastikan. Tapi nanti dulu, coba kau jelaskan. Si Ici sudah bersuami. Ini bukan masalah bersuami atau belum, tapi masalah watak. Sekalipun perempuan itu sudah mati, saya yakin rohnya masih saja banal. Betul-betul kau diliputi oleh Cobalah berpikir dengan tenang. Sebegitu banyak kata yang kau ucapkan, tak sepatah kata pun dapat menjelaskan kenapa kau minta cerai. Kalau kau bisa cemburu kepada Ici, kenapa kau tidak cemburu kepada perempuan-perempuan dan gadis-gadis lain yang juga berobat ke suamimu? Apa kau kira semua perempuan bandel seperti Sunda itu? Kalau memang ternyata demikian, saya yakin saya akan cemburu sebesar-besarnya. Tapi saya kira kau pun tahu, tak semua perempuan mempunyai leher selenggang lenggok leher Ici yang suka membelit leher suami orang lain. Novia sayang, ternyata kau ini, Novia, kau jangan suka baca roman-roman picisan. Kau bisa bayangkan sendiri apa jadinya hidupmu dengan baca roman-roman picisan. Dengan membaca cerita cengeng seperti itu, kau sama saja mengisi usus besarmu dengan minuman keras. Novia, ibu yakin kau sudah terpengaruh oleh roman-roman sampah itu, sehingga hidup bagimu tak ubahnya seperti permainan belaka. Bacalah Romeo Juliet, bacalah tentang kesetiaan cinta, dan singkirkan bacaan yang mengajarkan tentang kebencian dan perceraian. Kau kira perceraian itu jalan suci? Kau kira kau akan menjadi betina yang jantan kalau kau bercerai dengan suamimu? Jangan kau sangka perasaanmu dan kecemburuanmu akan menuntun hidupmu ke arah kebahagiaan. Juga jangan lupakan Meli dan Ferry. Hanya karena soal cemburu, rumah tangga kau bongkar. Novia, tidak satu pun kebaikan terselip dalam niatmu untuk bercerai dari suamimu. Dan lagi, tidakkah kau dapat membayangkan kembali tentang kebaikan suamimu seperti katamu dulu? Saat kau mendesak ibu agar menerima lamarannya. Kau tidak perlu bicara. Ya, tidak perlu. Tanda seru saja yang kau punya sekarang. Kau dalam keadaan marah. Dalam keadaan marah, lebih baik orang diam. Dan lebih baik lagi kalau kau mau mendengarkan saran orang. Ya, saya kira begitu. Sebenarnya ibumu juga sedang marah, tapi tak sepatah pun kata-kata yang diucapkan. Tas ini, apa artinya? Main-main kau sudah keterlaluan, Novia. Saya tidak main-main, Bu. Saya sungguh-sungguh. Tuhanku, apa jadinya nanti jika kau berpisah dengan Vita yang kau agung-agungkan dulu? Apa jadinya hidupmu? Apa jadinya anak-anakmu, Meli dan Ferry? Pikirkan baik-baik sayang. Singkirkan kegelapan yang dibenihkan setan cemburu. Apa kau kira surat talak itu uang? Tuhanku, limpahilah anak saya dengan cahaya kasih
Ibu dan ayahmu sudah berumah tangga selama setengah abad tanpa membiarkan setan talak bertelur dalam kamar tidurnya, bahkan dalam dapurnya. Kami bagaikan Adam. Apa kau pernah mendengar Hawa minta talak kepada Adam? Berkacalah pada ibu dan ayahmu. Kamilah pasangan abadi dunia dan akhirat. Sarah, kami adalah Laila dan Kai. Kau sendiri tahu betapa setianya Layon Sari. Sampai-sampai ia bunuh diri demi cintanya kepada Jayaprana. Bacalah semua itu saya. Itu adalah orang pusaka. Nenek-nenek kita yang mati. Ya demi menegakkan tiang-tiang rumah tangga kita, berpikirlah dengan tenang. Dan demi kebahagiaan anak kita, adikku, kau begitu bahagia dengan Meli dan Ferry. Dan papanya Vita, kenapa kau sebodoh itu memuaskan kebahagiaan itu? Tidakkah kau tahu, saya diam-diam sebagai kakakmu selalu merasa iri. Karena saya dan suami saya tidak pernah dinafkahi. Kau tidak boleh berkata begitu. Tapi Bu, Kau jangan bicara. Ya, kau tidak akan bicara sekarang kecuali marah-marah. Marah-marah hanya menghasilkan buruk muka. Bagaimana? Kau sendiri tahu kan? Dan anak-anakmu, Novia, anak-anakmu, akan kau biarkan mereka kehausan cinta hanya demi kepuasan amarahmu, egoistis. saya tidak akan bicara apa-apa. Saya hanya akan menjelaskan panjang lebar duduk perkaranya. Apa persoalannya? Sudahlah, kita semua sudah mengerti. Biarkan dia jelaskan, Nita. Bagaimana kita bisa mengerti tanpa lebih dulu mendengar penjelasannya? Vita mau kawin lagi. Apa kau bilang? Gustaf! Johnny! Ya Tuan Besar. Air dingin, Gustaf! Cepat, Beb! Permainanmu terlalu kasar, Novia. Kalau kau teruskan, ibu bisa pingsan. Aduh, anak-anak. Ganti kalimatmu, Novia. Ya, Ibu, saya cemburu. Nah, cemburu itu baik. Dengan modal itu, kau mampu bercinta. Tapi Vita keterlaluan. barangkali cemburu kau yang keterlaluan. Novia cemburu pada salah seorang pasien Vita. Ya, ternyata kau belum menyadari bahwa usapan tangan seorang dokter lembut dan suci, seperti lembut usapan orang-orang suci atau bahkan nabi. Kalau kau mau mengerti, para dokter lah yang paling banyak tahu tentang penderitaan manusia sepanjang sejarah. Mereka lah menghibur kita, mengobati kita dari segala macam luka yang ditatahkan sangkala. Saya jadi terharu. Kasihan kita. Anak sebaik itu dicurigai. Tuan, Nyonya. Ada apa, Bos? Ada apa, Novia? Melinya. Meli! Ferry. Ferry! Meli dan Ferry. Meli dan Ferry! Iyanya. Kenapa? Hilang. Apa? Hilang. Diculik! Hilang. Kau gila! Kau taruh di mana Berapa kali mereka? saya bilang hati-hati. Kenapa kau dengan begitu? Cari! Cari! Tidak telepon dulu. Iya, telepon polisi. Meli! Ferry! Di mana? Cukup. Apa? Kenapa kau diam saja? Saya di sininya. Ferry hilang. Diculiknya. Diculik? Bapaknya sendiri yang menculiknya. Kira-kira seperempat jam yang lalu, Tuan dokter menemui saya dan diam-diam mengajak Meli dan Ferry pulang ke rumah. Gila kamu! Sudah ada telepon dari polisi. Tukar rokok seberang jalan cuma bilang Meli dan Ferry dibawa kabur seorang laki-laki dan sebuah mobil. Apa? Telepon polisi. Cepat, telepon polisi. Pasti dari polisi. Dari polisi. Dari Meli. Bayar saja berapapun permintaannya. Meli dan Ferry sudah di rumahnya sekarang. Mereka diculik papanya sendiri. Ini apa Keterlaluan. ini? Saya tidak akan memaafkan permainan kasar seperti ini. Kenapa kau marah-marah? Seharusnya kita bersyukur bahwa ini semua cuma main-main. Lantaran karena cuma main-main, saya jadi marah. Jadi, apakah kau berharap ini semua sungguh-sungguh? Apakah kau berharap mereka diculik? Tidak, bukan begitu. Maksud saya, permainan ini hanya untuk orang muda, bukan untuk orang tua yang macam kita yang sudah rapuh jantungnya. Betapapun akan saya marahi Vita. Apa dia tidak tahu bahwa sepanjang hari saya harus melancarkan peredaran darah saya di depan akuarium sambil menyanyikan sebuah lagu yang lembut agar kesehatan saya tetap terpelihara. Apa dia pikir dia bisa mengobati saya kalau saya sakit keras? Ia memang dokter muda dan untuk ia harus banyak bergaul dengan alam. Banyak tiga. Coba saja Pak, kamu saya permisi pulang. tanpa minta maaf.
Pulanglah, katakan pada suamimu. Besok dia harus menghadap kemari. Baik, Pak. Pulang, Bu. Jangan lupa semua nasihat Ibu. Ya, Bu. Arba, Ya, Nyonya. kita pulang. Baik, Nyonya. Mana kopernya? Astaga, saya lupanya. Maafkan saya. Astaga, ada cerita. Maafkan saya, Nyonya. Seharusnya kau belajar dari anak-anakmu. Kau juga.